Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Guru Penggerak dengan membuka kesempatan bagi Widya Iswara, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan praktisi pendidikan untuk menjadi fasilitator dan pendamping calon guru penggerak. Program Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Sesuai dengan program pemerintah, tentunya kami sangat bangga jadi bagian dari sekolah penggerak, yang mana harapannya kita bisa memaksimalkan langkah-langkah ke depannya demi masa depan peserta didik yang unggul. Untuk mengefektifkan waktu, barangkali langsung saja kepada materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya peserta diklat yang saya banggakan? Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari ketiga ya tentang diklat sekolah penggerak ini. Adapun ya dari materi-materi yang sudah disampaikan tempo lalu bahwasannya tentunya ada profil pelajar Pancasila, ada sekolah yang memberikan, tentunya kita makin banyak lagi ya pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui tentunya untuk bekal ya, untuk bekal penerapan kita selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini barangkali izinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Namun sebelumnya barangkali karena kemarin itu sudah disepakati ya yang memimpin jalannya acara ini Bu Eka ya. Jadi mulai berdoa barangkali silakan Bu Eka dipimpin dulu doanya. Ya, sebelum memulai kegiatan pelatihan pada hari ketiga ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, silakan dilanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan saja kepada materi, tapi sebelumnya ya, karena barangkali tidak ada ice breaking ya, saya pimpin saja ice breakingnya ya, yang ringan-ringan aja ya, ingin bertanya, bersapa, dan berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya. Silakan dibuka dulu mikrofonnya Bapak Ibu. Oke, hanya singkat saja barangkali ketika saya menanyakan kabar Bapak Ibu, saya sampaikan apa kabar hari ini, cukup dijawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Luar biasa, luar biasa. Ya, oke, coba ya gini ya. Ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa. Ya, apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Tetap semangat. luar biasa. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Kita lanjutkan saja ya kepada materi yang akan disampaikan. Mohon izin saya untuk menampilkan ya share screen ya. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Sudah. Oke ya. Yang akan disampaikan ini adalah tentang tujuan dan prinsip pengembangan kurikulum. Ya, barangkali Bapak Ibu semuanya ya justru lebih tahu tentunya ya materinya dari saya. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan, barangkali yang harapannya menjadi bahan diskusi dan evaluasi bersama, barangkali begitu Bu ya. Nah, sebelumnya ya sebelum kita mengenal apa itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kita pahami dulu ya, apa sih tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum tersebut ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah, atau juga bahkan memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan
pelaksanaan, evaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang dijadikan inspirasi. Intinya adalah memberikan kemudahan kepada kita, yang mana dalam kegiatan KBM ini ya, kegiatan belajar mengajar ini tentunya kita harus memiliki prinsip dan tujuan. Halo Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Ya Pak, udah jelas. Saya lanjutkan ya. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama ini adalah berpusat kepada peserta didik, ya. Yang mana pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik, sebagai profil pelajar Pancasila yang selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Maksudnya, selama kita melakukan sebuah pembelajaran, ya tentunya kemarin kurikulum 2013 sebetulnya sudah mengajarkan kita bahwasannya tentang belajar aktif, tentang belajar komunikatif, ya, tentang belajar inspiratif. Tetapi barangkali di kurikulum sekolah penggerak ini lebih dimatangkan kembali, yang mana segala aktivitas yang dilakukan, segala aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, yang mana kita harus sesuaikan minat dan bakatnya, kita harus sesuaikan dengan tingkat kenyamanannya, diarahkan bahwa siswa itu lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan atau dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum di sini yang keduanya adalah kontekstual, yang mana menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, lingkungan, serta dunia kerja. Yang mana selain kita harus berpaku kepada profil pelajar Pancasila, yang mana kita juga harus menekankan kepada karakteristik peserta didik, karakteristik juga satuan pendidikan, ya. Yang mana tentunya apalagi SMK, ya, SMK itu tentunya harus bisa bekerja sama secara langsung dengan dunia industri dan dunia usaha, yang mana juga bisa dan diharapkan mampu untuk berkolaborasi, ya, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan praktek, khususnya untuk menggali kemampuan-kemampuan secara keterampilan, ya, khususnya juga dalam program keahliannya. Yang selanjutnya adalah esensial, yang mana semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah, kutipan yang sudah ada atau naskah yang lainnya. Dokumen ini juga diperlukan sebagai lampiran, ya, tentunya sebagai capaian pembelajaran, struktur dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Nah, barangkali dalam konteks ini, ya, esensial ini adalah semua unsur informasi penting, ya, tentunya dari mulai asesmen, ya, dari mulai pemahaman kita dalam menggali karakter peserta didik, minat, bakat. Hal ini dijadikan sebuah dokumen, ya, yang mana gunanya adalah sebagai bahan evaluasi apabila di tengah perjalanan ada hal-hal barangkali yang menghambat proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah akuntabel, ya. Akuntabel ini adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, ya. Maksudnya di sini adalah prinsip pengembangan kurikulum dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Pengembangan dilaksanakan secara berkala, ya, dan ditetapkan juga oleh pemerintah pusat yang dikemas dalam bentuk data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Datanya harus jelas, dari mulai barangkali minat, bakat siswa itu harus terkonsep, ya, sehingga dalam menyampaikan pembelajaran itu kita tidak salah, ya, dalam menyampaikan metode belajar. Selanjutnya,
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tentunya dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini tidak bisa berjalan tanpa barangkali dukungan semua pihak. Ya, tentunya dalam hal ini kita juga harus melibatkan komite satuan pendidikan, berbagai kepentingan ya, tentunya antara lain ada orang tua, organisasi-organisasi yang mendukung perkembangan peserta didik, juga tentunya ada peran serta dari dunia industri, ya dunia kerja, dan di bawah koordinasi supervisi Dinas Pendidikan tentunya ada, dan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Barangkali tentang kegiatan-kegiatan pendidikan karakter, kegiatan-kegiatan praktek kerja industri, yang mana hal ini tentunya di luar dari pembelajaran rutin yang mana barangkali ada di sekolah, tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tentunya itu akan menumbuh kembangkan keterampilan siswa kita, barangkali itu seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya barangkali kita diskusi saja dari pemahaman yang barusan disampaikan. Bapak Ibu, apakah masih terdengar dengan jelas suara saya? Masih Pak, jelas banget. Saya lanjutkan, adalah barangkali sekarang kita berdiskusi saja, bertukar pemikiran ya Bu ya. Dari informasi yang barusan saya sampaikan, dari materi yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu sudah ketahui dan Bapak Ibu kuasai, dan juga apa materi atau apa bahan yang tidak Bapak Ibu ketahui. Lalu kita akan sampaikan bersama-sama. Sesuai dengan materinya, barangkali ketika saya mampu untuk menjawab, barangkali saya akan jawab, ataupun barangkali ketika saya tidak begitu maksimal menjawab, barangkali ada Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa memaparkan apa yang menjadi keluh kesah atau yang tidak begitu dipahami oleh Bapak Ibu. Barangkali seperti itu. Silakan dimulai, barangkali dari siapa, silakan. Bu Eka, barangkali Bu Eka, Pak Ami, Bu Yesi, menyampaikan apa yang diketahui dari materi tersebut. Sedikit menanggapi Pak mengenai pengembangan kurikulum operasional sekolah. Ya, sepertinya dari tahun ke tahun sekolah juga menyelenggarakan itu, di mana SNP-nya ditetapkan dan diputuskan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, ya. Kemudian sekolah mengembangkan SNP itu dengan menyesuaikan segala sesuatunya dengan karakteristik sekolahnya seperti apa biasanya. Nah, di sini sedikit yang ingin saya tanyakan barangkali, untuk mengembangkan kurikulum operasional di sekolah pusat keunggulan, terutamanya SMK, itu kita harus menyinkronkan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum atau keadaan di industri kan ya, seperti itu. Nah, itu penyelarasan dan implementasinya kira-kira seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, itu mic-nya belum dibuka. Oh iya, mohon maaf ya. Pertanyaan dari Bu Yesi, bagaimana cara kita mensinkronkan antara kurikulum yang ada di, ya. Halo Bu Yesi. Bu Eka, mohon maaf Bu Eka. Bagaimana caranya mensinkronkan ya antara kurikulum yang ada di satuan pendidikan dan juga kurikulum yang ada di dunia industri.
barangkali ini menjadi sebuah pengalaman ya, pengalaman saya pribadi yang mana di satuan pendidikan yang tempat saya mengajar itu mencoba berkomunikasi ya secara interaktif ya dengan dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya dengan karena kebetulan basic saya itu sekolahnya kesehatan ya. Tenaga-tenaga kesehatan ya, siswa-siswa kami calon tenaga kesehatan yang mana kita mencoba berkomunikasi secara langsung dengan apotek dan rumah sakit. Nah, dari situ kita undang mereka dalam penyampaian tujuan visi misi sekolah barangkali gitu ya dari awal. Nah, kita belum mengarah kepada penyusunan kurikulum saat itu ya, karena barangkali dunia industri dan dunia usaha juga tentunya tidak begitu mau tahu gitu ya tentang kurikulum di sekolah ya. Tapi komunikasi tersebut kita sampaikan barangkali hal apa sih yang diharapkan gitu ya dunia industri pada khususnya siswa-siswa lulusan dari kami sehingga tentunya diterima di masyarakat, diterima di dunia industri. Nah, jawabannya adalah menjalin komunikasi apabila dibutuhkan, apalagi harus ketika penyusunan kurikulum yang ada di satuan pendidikan, dunia industri ini dilibatkan, yang mana memang kita itu sama levelnya gitu ya dengan dunia industri. Tujuannya adalah melayani masyarakat gitu ya. Kita menyiapkan produk-produknya, tentunya siswa-siswa kami. Dunia industri adalah menyiapkan tempatnya gitu. Ketika misalnya antara isi dan tempat sesuai gitu ya. Jadi kami tidak begitu sulit lagi gitu, apalagi di masa yang sangat sulit mencari pekerjaan. Alhamdulillah siswa-siswa kami setelah melaksanakan prakerin atau praktek kerja industri itu sudah tidak begitu sulit lagi gitu ya mencari dunia kerja gitu ya. Bahkan sudah ketika misalnya sudah selesai prakerin, mereka langsung magang dan bahkan langsung dipekerjakan di salah satu apotek maupun puskesmas dan juga di tempat-tempat rumah sakit begitu ya, klinik dan rumah sakit. Barangkali seperti itu, Bu Yesi. Atau barangkali ada teman-teman atau juga dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Yesi pertanyaannya. Bu Eka, bukan Bu Yesi. Lupa ya Bu Eka, ya Allah lupa. Saya keingatan terus Bu Yesi nih. Bu Yesi itu belum bisa gabung diskusi. Soalnya belum ada suaranya. Mic-nya masih belum ada Bu Yesi suaranya. Atau barangkali di chat aja, Bu Yesi, di chat aja ditampilkannya di chat. Coba. Pakai chat coba Bu Yesi diketik. Pak Ami kemana nih Pak Ami nih? Nah, itu barangkali Bu ya yang tadi disampaikan mengenai prinsip apa saja yang diharapkan tentunya sebagai mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yang mana memang prinsip inilah yang harus kita jalankan barangkali gitu ya, yang harus kita jalankan, yang mana tujuannya itu adalah mencapai profil pelajar Pancasila ya. Barangkali kita review kembali tadi ada yang berpusat kepada peserta didik. Tentu hal ini juga akan mengarahkan kita untuk lebih memberikan kebebasan kepada peserta didik, yang mana harapannya itu adalah menghadirkan profil Pancasila pada peserta didik. Begitu, ada kontekstual, ada esensial gitu ya, ada akuntabel, dan juga melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Yang mana jika hal ini sudah dilaksanakan dan hal ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikannya masing-masing, harapannya adalah profil Pancasila ya, siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila ini tentunya akan terkabul gitu ya dengan cara dan juga prinsip-prinsip yang dijalankan ini. Barangkali seperti itu Bu Yesi.
Bu Eka dan juga Pak Ami yang barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan hilap ya, tentunya kekurangan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri sesi ini, mari kita berdoa dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.